Menjadi orang sukses. Semua dari kita pasti ingin menjadi orang yang sukses dan lebih sukses daripada orang lain pada umumnya. Tapi tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan sukses? Jadi sukses orang itu berbeda-beda. Sukses orang itu bisa bersumber dari gagalnya orang lain, bisa bersumber dari perbandingan seseorang terhadap lingkungan yang dia miliki, bisa juga bersumber dari sebuah pemikiran mandiri yang dimiliki oleh seseorang terhadap kehidupannya dan kemana dia ingin mengarahkan kehidupan yang dia miliki ke depannya. Dan intinya di sini apapun kesuksesan yang kamu miliki atau bagaimanapun kamu melihat sebuah kesuksesan, cara mencapai kesuksesan itu sebenarnya semuanya sama. Dan di sini kita akan berusaha untuk membahas semua cara-cara yang paling efektif yang bisa kita terapkan untuk bisa mendekatkan kita ke arah kesuksesan-kesuksesan yang kita inginkan ini. Tapi tentu saja yang pertama saya mengharapkan agar kesuksesan kamu itu bersumber dari kebaikan dan pemikiran kamu sendiri, bukan diciptakan oleh dogma sosial dan juga bagaimana orang lain berpikir tentang kesuksesan terhadap diri kamu. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke rahasia sukses yang harus kamu tahu. Yang pertama, yaitu adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Jadi kesuksesan itu adalah sebuah tujuan sebenarnya. Jadi tanpa adanya tujuan tentu saja kita tidak bisa menjadi orang yang sukses. Walaupun kita memiliki banyak harta misalnya saat ini, tanpa adanya tujuan yang jelas, tanpa pemahaman kita ingin menjadi seperti apa, kita tidak akan bisa berpeluang untuk menjadi orang yang sukses. Karena itu menjadi orang yang sukses selalu membutuhkan tujuan dalam bentuk kesuksesan yang kita miliki secara mandiri. Jadi dengan kata lain, kalau kamu sedang berada di dalam taraf yang sudah kaya misalnya saat ini, dan kondisi ini sebenarnya bukanlah tujuan yang kamu inginkan sebelumnya, berarti kamu masih belum sukses. Tapi kalau kamu adalah orang yang sudah memiliki banyak harta, dan sebelum dari proses dan posisi kamu saat ini, kamu selalu menginginkan berada di posisi kamu yang sekarang. Berarti kamu sudah menjadi sukses. Intinya menjadi sukses itu kamu harus bisa menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Misalnya, kalau kamu ingin mencapai sebuah kesuksesan dalam bentuk kamu ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses misalnya, jadi buatlah tujuan ini menjadi lebih spesifik, di mana kamu misalnya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses di bidang pakaian misalnya. Jadi setelah kamu membuat tujuan yang spesifik, kamu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan kamu atau untuk meraih kesuksesan dalam tujuan yang sudah kamu bentuk sebelumnya, karena kamu akan lebih paham apa yang harus kamu lakukan untuk mendekat ke arah tujuan yang spesifik yang kamu buat ini. Jadi semakin spesifiknya sebuah tujuan, semakin jelas pula langkah-langkah yang harus diambil untuk bisa menjadi orang yang berhasil mencapai tujuan sukses yang kita miliki tersebut. Kemudian, rahasia sukses yang harus kamu tahu yang kedua adalah disiplin dan konsistensi. Jadi setelah kamu membuat tujuan yang jelas dan tujuan kamu ini benar-benar spesifik, dan setelah itu kamu paham apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuan ini, terkait tindakan yang akan kamu lakukan setiap harinya untuk mendekatkan kamu ke arah tujuan yang spesifik yang sudah kamu buat sebelumnya itu. Tapi masalahnya di sini adalah kita biasanya terkendala pada dua hal. Yang pertama itu adalah memulai untuk bertindak untuk mendekatkan kita kepada tujuan kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah konsisten dalam menerapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendekatkan kita ke arah tujuan yang sudah kita bentuk sebelumnya. Jadi dengan kata lain, kita perlu menjadi orang yang benar-benar konsisten dan disiplin untuk menerapkan semua tindakan atau semua perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan ini dengan konsisten. Karena tanpa adanya gerakan yang benar-benar nyata dari kita terhadap proses yang kita lalui setiap harinya, tentu saja peluang kita untuk mencapai kesuksesan ini akan menjadi sangat sedikit. Jadi intinya kamu harus bisa membuat tujuan yang pertama, kemudian yang kedua, kamu harus mulai untuk melakukan hal yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu harus bisa berproses dengan maksimal dengan cara terus menerapkan hal-hal yang harus kamu lakukan dengan disiplin dan konsisten setiap harinya. Itu karena kesuksesan tidak akan datang dalam semalam
Dengan disiplin dan konsistensi, kamu bisa terus melangkah meski ada rintangan. Jadi setiap hari itu kalau kamu terus bekerja walaupun sedikit demi sedikit, kamu pasti akan melangkah walaupun langkah kamu itu hanya sedikit. Dan langkah yang sedikit ini jika kamu lakukan dengan konsisten dan disiplin, tentu saja kamu akan mencapai tujuan kamu walaupun ya waktunya itu bisa kadang cukup lama, bisa juga lebih cepat daripada yang seharusnya. Intinya kita harus melangkah setiap hari walaupun sedikit demi sedikit dengan konsistensi yang tinggi dan tingkat kedisiplinan yang tinggi untuk bisa mencapai apa yang kita sebut sebagai kesuksesan secara mandiri. Kemudian rahasia sukses yang harus kamu tahu yang ketiga adalah belajar dari kegagalan. Jadi mencapai kesuksesan itu adalah sebuah proses. Dan dengan kata lain, proses itu selalu membuat kita menghadapi banyak masalah dan dalam semua proses itu tentu saja kita akan memiliki banyak sekali pengalaman. Dan guru terbesar dari manusia adalah pengalaman yang bisa mereka pelajari secara langsung. Itu karena kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, kita tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain secara 100% persis. Dan kita bisa merasakan pengalaman itu jauh lebih mendalam jika kita mengalaminya secara mandiri. Itulah kenapa orang yang memiliki lebih banyak pengalaman akan menjadi lebih bijaksana daripada orang lain pada umumnya. Yang tentu mengatakan semakin kamu memiliki banyak pengalaman dalam hidup kamu bisa menjadi lebih bijaksana dan kamu bisa lebih paham apa yang harus kamu lakukan ke depannya dan apa yang harus kamu hindari untuk kamu lakukan ke depannya untuk mencapai kesuksesan yang kamu inginkan. Jadi intinya di sini, pasti dalam proses yang kamu lalui setiap harinya, kamu akan menghadapi banyak sekali rintangan dan kegagalan-kegagalan. Dan intinya kamu harus bisa belajar dari semua kegagalan tersebut yang tentu saja akan meminimalisir terulangnya kegagalan yang sama di masa depan. Karena kamu sudah mengambil pelajaran dari kegagalan di masa lalu yang membuat kamu bisa menghindari kegagalan itu dan mendekat ke arah kegagalan baru yang lebih dekat lagi dari kesuksesan yang kamu miliki sebelumnya. Jadi intinya di sini tetaplah berproses dengan maksimal dan belajarlah dari kegagalan yang kamu alami. Dan jangan takut gitu untuk gagal, tapi pelajari kegagalan. Kemudian rahasia sukses yang harus kamu tahu yang keempat adalah bangun jaringan. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Semua orang sukses selalu membutuhkan orang sukses lain atau orang yang berkemungkinan untuk membantu kita sukses dalam proses kita mencapai kesuksesan ini. Itu karena tanpa adanya jaringan yang tepat, tanpa adanya koneksi yang baik dan positif dari orang-orang yang benar-benar bisa mendorong kita untuk menjadi lebih bersemangat dan juga lebih sukses ke depannya, tentu saja kita tidak akan berpeluang cukup besar untuk bisa mencapai kesuksesan ini. Sebagai contoh, misalnya kamu ingin menjadi seorang penulis, tapi kamu itu dikelilingi oleh seorang gamers yang setiap hari itu mengajak kamu untuk bermain game. Apa yang akan terjadi? Tentu saja kamu harus ikut bermain game untuk bisa nyambung ngobrol bersama mereka. Yang mana mau tidak mau kamu harus ikut bermain game bersama mereka yang mana kadang intensitasnya itu terlalu lama. Sampai kamu tidak memiliki cukup waktu untuk belajar tentang bagaimana kamu akan menulis setiap harinya yang bisa membuat kamu mendekat ke arah kesuksesan yang kamu inginkan ini. Jadi dengan kata lain, dengan adanya lingkungan yang benar-benar tepat untuk kita miliki, tentu saja kita akan berpeluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan ini. Sebagai contoh ya, misalnya kamu ingin menjadi seorang penulis, jadi carilah lingkungan yang benar-benar efektif untuk membuat kamu bisa menulis setiap hari dan mengembangkan skill kamu dalam menulis. Ya, bisa kamu coba untuk mencari di lingkungan kamu komunitas-komunitas yang relevan dan juga orang-orang yang juga memiliki mimpi yang sama dengan diri kamu. Yang mana saat kamu berdiskusi dengan mereka, tentu saja diskusi yang kalian jalin akan membuat kamu semakin produktif dan bersemangat karena kamu akan termotivasi terkait apa yang harus kamu lakukan ke depannya dalam menulis. Dan juga kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu tambahan dari pengalaman yang sudah dilalui dan pelajaran yang sudah dipelajari oleh orang-orang yang memiliki minat yang sama yang sudah kita cari tadi. Jadi intinya jangan terjebak dalam lingkungan yang tidak sehat dan kamu harus benar-benar memiliki lingkungan yang benar-benar mendukung kesuksesan kamu ini. Kemudian rahasia sukses yang harus kamu tahu yang kelima adalah selalu tingkatkan diri.
Jadi mungkin kamu sudah sering mendengar sebuah prinsip yang disebut dengan prinsip Kaizen, di mana prinsip ini diterapkan oleh orang Jepang yang mengatakan bahwa setiap hari itu tidak boleh ada waktu yang terbuang dan setiap hari itu paling tidak kamu harus bisa bergerak maju satu langkah. Atau paling tidak kamu mempelajari satu hal yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Dan ini akan membuat kamu semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Dan cara ini bisa kamu terapkan dalam mencapai kesuksesan yang kamu miliki. Yaitu selalulah terapkan di mana setiap hari itu kamu harus memiliki satu ilmu baru terkait jenis kesuksesan yang kamu inginkan. Jadi misalnya kamu ingin menjadi seorang penulis. Jadi setiap harinya itu paling tidak kamu memahami satu teknik baru dalam menulis atau satu jenis tulisan yang kamu tulis di dalam blog mungkin atau sosial media gitu. Intinya setiap hari jangan buang-buang waktu. Setiap hari harus ada satu jenis ilmu yang kamu dapatkan dan pengembangan diri yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang mana tentu saja hal ini akan memperbesar peluang kamu untuk menjadi orang yang lebih sukses dalam ranah yang kamu inginkan, karena setiap hari itu kamu tidak akan membuang-buang waktu. Kamu akan terus melangkah walaupun langkah kamu ini sedikit demi sedikit. Kemudian rahasia sukses yang harus kamu tahu yang keenam adalah mengelola waktu dengan baik. Jadi saya itu adalah orang yang membuat video YouTube 2 video dalam satu hari. Dan seperti yang kamu ketahui, membuat video YouTube itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dan membutuhkan banyak sekali waktu untuk mengedit, mengupload, dan merekam suara seperti yang saya lakukan ini. Dan disinilah saya paham bahwa mengelola waktu itu sangatlah penting untuk bisa membuat kita menjadi lebih produktif daripada sebelumnya. Dan bagi kamu yang ingin menjadi sukses dalam kehidupan kamu, kamu harus bisa serius dalam memikirkan pengelolaan waktu yang kamu miliki setiap harinya ini. Itu karena semakin efisien cara kamu mengelola waktu, tentu saja peluang kamu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya akan sangat terbuka lebar. Misalnya, kamu setiap harinya itu ingin menulis satu buah artikel di blog kamu untuk meningkatkan kapasitas kamu dalam menulis. Jika kamu ingin menjadi orang yang sukses dalam bidang menulis, tentu saja kamu harus bisa mengontrol waktu kamu, karena tidak mungkin dong setiap hari itu kamu hanya bekerja sebagai penulis. Apalagi bagi kamu yang belum sukses, tentu saja setiap hari itu kamu harus bekerja di tempat lain untuk mengisi diri kamu dengan uang atau dengan penghasilan tambahan, dan kamu bisa mengisi kekosongan waktu kamu untuk menulis atau meningkatkan pengetahuan kamu atau skill kamu dalam menulis. Jadi semua rutinitas kita ini membutuhkan pengelolaan waktu yang baik agar kita bisa paham mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu atau prioritas tugas yang kita harus lakukan. Kemudian bagaimana kita akan membuat jadwal dalam melakukan semua aktivitas yang harus kita lakukan setiap harinya, yang tentu saja akan mendekatkan kita ke arah kesuksesan yang kita inginkan ini. Jadi ya pengelolaan waktu memang sepenting itu. Karena tanpa adanya pengelolaan waktu yang efektif, kamu tentu saja akan kesulitan untuk memiliki perkembangan yang maksimal setiap harinya, yang mana tentu saja akan menghambat proses pencapaian kesuksesan yang kamu miliki ini. Kemudian rahasia sukses yang harus kamu tahu yang terakhir atau yang ketujuh adalah pikiran positif. Jadi memiliki pola pikir yang optimis dan percaya diri tentu saja akan membantu kamu dalam mengatasi semua rintangan dalam berproses untuk mencapai kesuksesan yang kamu inginkan ini. Karena kebanyakan dari kita yang gagal itu biasanya bersumber dari pemikiran-pemikiran yang salah dan mental-mental yang belum terbentuk karena pemikiran yang keliru gitu. Misalnya, kalau kamu memiliki sebuah masalah di depan kamu, di hadapan kamu yang harus kamu lalui, tentu saja kalau kamu berpikir negatif atau berpikir bahwa kamu tidak akan mampu untuk mencapai masalah tersebut, masalah itu akan menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Dan berbeda dari itu, tentu saja kalau kamu bisa percaya diri dan memiliki pola pikir yang positif, masalah yang sebenarnya itu sangat besar untuk kamu hadapi bisa menjadi masalah yang kecil, karena kamu memiliki pola pikir yang positif dan kepercayaan diri yang tinggi, yang mana tentu saja membuat kamu menjadi lebih yakin bahwa kamu bisa melalui tantangan ini dengan lebih baik. Karena memang masalah yang kita lalui tergantung bagaimana kita memikirkannya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap kamu bisa menjadi orang yang sukses ke depannya dengan lebih cepat daripada yang seharusnya. Dan saya harap kamu bisa melakukan semua yang dibutuhkan
untuk mencapai kesuksesan ya seperti yang ada di video ini gitu. Dan sekian dari Hampir Lulus. Wassalam.